Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan tentang laporan progres kemajuan proyek kita yang berjudul Clustering Berita tentang Kebijakan-Kebijakan di Detik.com, Analisis Politik dan juga Ekonomi. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama ada Nani Erawati, kemudian saya sendiri Yani Asabita, dan juga Ismatul Iza. Untuk tahapan-tahapan kemajuan proyek kita, yang pertama ada scraping, kemudian pre-processing, lalu ada feature engineering, yang keempat ada clustering dan topic modeling, kemudian analisis tren temporal, dan juga labeling. Untuk scraping sendiri, kita melakukan tab scraping pada beritadetik.com dengan data yang diambil berupa tanggal, kemudian judul, link, dan juga abstrak, sehingga kita memperoleh data sebanyak 4 kolom dan juga 1001 baris. Kemudian setelah melakukan scraping, data kita lakukan preprocessing untuk membersihkan data. Tahap ini meliputi menghapus duplikat atau mengatasi nilai yang kosong, kemudian pembersihan teks dari tanda baca, kemudian ada lower casing untuk mengubah semua huruf, kemudian penghapusan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru, penghapusan angka pada teks, penghapusan stop word, stemming, dan juga penghapusan kata yang sering atau jarang muncul. Untuk feature engineering, pada tahap ini dilakukan dua pendekatan, yaitu dengan TF-IDF dan juga Word to Fact. Yang pertama, pada TF-IDF ini digunakan untuk mengekstrak kata-kata penting berdasarkan dengan bobot frekuensinya. Sedangkan untuk Word to Fact digunakan untuk pembelajaran berbasis neural network untuk mempresentasikan kata ke bentuk numeriknya. Nah, Word to Fact ini juga digunakan untuk menangkap hubungan semantik antara kata maupun tiap katanya. Untuk Ya, selanjutnya akan dijelaskan yaitu oleh teman saya. untuk selanjutnya yaitu clustering dan topic modeling. Untuk clustering menggunakan word to fact ini mengelompokkan berita berdasarkan representasi vektor word to fact. Clustering ini dilakukan dengan algoritma Kamis dilihat dari sini, yaitu cluster optimal, yaitu berada di grafik algometer ini. Cluster optimalnya ada dua, dan di grafik PCA juga di sini ada dua clustering optimal. Next. Lalu hasil clustering word to fact ini, di sini kita bisa melihat visualisasi word cloud menunjukkan bahwa algoritma clustering ini berhasil mengelompokkan data berdasarkan fitur semantik. Dan di cluster 0 ini kata dominan pada gambar yaitu ada investasi Indonesia besar tuai, dan pada cluster 0 ini mostly merujuk pada topik ekonomi. Lalu untuk di cluster 1 kata-kata yang dominan seperti bijak, menteri, sebut protes, ini mostly merujuk pada topik politik. Next. Lalu clustering TF-IDF dengan mengelompokkan data berdasarkan vektor. Jadi di sini kita bisa melihat grafik Elpo method. Di sini kita bisa melihat bahwa jumlah cluster optimal berdasarkan Elpo method yaitu ada 9 cluster. Nah, di sini visualisasi PCA-nya juga memiliki 9 cluster yang berbeda berdasarkan warnanya dari 0 hingga 8. Tapi misal titik oranye adalah cluster 3 dan titik anggota cluster adalah 8. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tidak terlalu beraturan, clusteringnya tidak terlalu menyatu seperti yang word to fact tadi. Next.
Nah, di sini hasil visualisasi clusteringnya word cloud ada cluster 0 sampai cluster 8, total ada 9 cluster. Di sini kita bisa melihat banyak kata-kata yang dominan seperti yang mana ekonomi dan juga yang mana yang politik. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada modeling. Kita di sini modelingnya menggunakan LDA. Kita LDA-nya juga ada dua untuk yang TF-IDF dan juga yang Word to Fix. Nanti kita lihat mana yang hasilnya paling optimal berdasarkan nilai log likelihood-nya. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang LDA menggunakan TF-IDF itu akan menghasilkan kata-kata untuk topik satu dan topik dua yang paling sering muncul ada bijak, Prabowo, Presiden Jokowi, ekonomi, pemerintah Indonesia, guru, soal, sebut untuk yang topik satu. Dan untuk yang topik dua, ada APBN, harga, naik, perintah, jadi, turun, pajak, sekolah, tiket, subsidi. Selanjutnya untuk yang word to fact di sini dia tidak dalam bentuk kata yang sering muncul dan untuk nilai log likelihood-nya sendiri bisa dilihat di sini bahwa nilai yang paling tinggi adalah LDA yang menggunakan TF-IDF. Jadi bisa disimpulkan kalau yang paling optimal untuk modeling LDA adalah menggunakan TF-IDF. Nah, izin menambahkan untuk yang tadi, kalau yang clustering tadi berdasarkan eh, nilai yang didapat dari kode yang sudah kami buat, sebetulnya yang paling optimal adalah menggunakan word, word to face karena nilainya yang paling tinggi daripada menggunakan command. Selain itu, persebaran kata dan pengelompokan katanya juga lebih baik menggunakan word to face. Next. Nah, untuk analisis tren temporalnya di sini, berita yang sudah dianalisis tadi berdasarkan perubahan frekuensi dan kemunculan topik dari waktu ke waktu, dianalisis dengan dua pendekatan, analisis tren menggunakan TF-IDF, dan analisis tren menggunakan word to fake. Next. Di sini untuk hasil analisis yang menggunakan TF-IDF maupun word to fake adalah sama, yaitu yang paling sering muncul di sini adalah topik topik satu. Nah, topik satu sendiri di sini kita mengelompokkannya sebagai berita dalam konteks politik. Lanjut, setelah analisis dilakukan dan berdasarkan dari clustering dan labeling tadi, selanjutnya data berita yang sudah kita scraping, kita berikan label untuk masing-masing beritanya berdasarkan eh, judul dan juga abstrak yang sudah di scraping dan di reprocessing lanjut di further engineering kita dapatkan labeling berdasarkan LDA dan Kamens. Di sini bisa dilihat bahwa hasil labelingnya tuh untuk LDA dan label Kamens yang menggunakan TF-IDF itu sama, yaitu untuk berita yang pertama itu adalah termasuk berita politik, sedangkan berita ke satu, kedua, ketiga, dan keempat itu adalah berita ekonomi. Nah, di sini labeling ini berdasarkan dari hasil LDA yang menggunakan TF-IDF dan labeling Kamins yang menggunakan word to fix. Sesuai dengan hasil yang paling optimal dari perbandingan yang sudah kami lakukan tadi. Next. Di sini ada kontribusi yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Di sini kontribusinya sama untuk pembuatan kode masing-masing kita membuat 3 kode untuk laporan dan PPT disusun secara bersama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang masuk di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.